Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3. Perkenalkan, nama saya Muhammadus Saida dengan NIM 082111133353. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang telah diberikan. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Lalu buat persamaan lengkung sesuai dengan yang Anda pikirkan, yang ada angka, tanggal, bulan, atau 2 digit tahun kelahiran ibu Anda. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A ke B bebas dengan menggunakan persamaan apapun. Jika tidak terjebak, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat. Jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus membuat persamaan kelengkungan terlebih dahulu dengan fungsi ds sama dengan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat, di mana ds sama dengan akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dx. Nah, pada hal ini saya menggunakan persamaan kuadrat di mana y sama dengan 1 dikurangi x pangkat 3. Nilai 3 sendiri saya ambil dari bulan kelahiran ibu saya. Nah, selanjutnya yaitu mencari persamaan kecepatan dari A ke B dengan menggunakan hukum energi kekekalan energi mekanik, di mana dapat kita lihat yaitu T1 ditambah V1 atau energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Di mana pada kondisi pertama tidak ada energi kinetik, sehingga hanya terdapat energi potensial dengan rumusan M dikali G dikali Y. Nah, pada kondisi kedua, itu kebalikannya, sehingga di sini tidak ada energi potensial, tetapi hanya ada energi kinetik dengan rumusan setengah M V kuadrat, sehingga didapatkan V sama dengan akar 2 dikali G dikali Y. Nah, persamaan ini digunakan untuk mencari persamaan waktu dengan rumus T sama dengan integral dari ds per V sama dengan integral ds per akar 2G kali Y. Sehingga didapatkan T sama dengan 1 per akar 2G integral ds per akar Y. Sehingga rumus terakhir untuk mencari persamaan waktu yaitu 1 per akar 2G integral dari 1 per akar Y dikali akar 1 ditambah X aksen kuadrat Y. Nah, setelah kita dapatkan persamaannya, maka kita dapat menghitung waktu dari titik A ke titik B dengan menggunakan program Octave. Nah, untuk yang pertama kita masukkan CLC terlebih dahulu untuk menghapus yang ada di sini. CLC. Kemudian kita masukkan function dari rumus yang telah kita dapatkan. Function sama dengan dx. Kita masukkan
sama dengan S U arti dalam kurung 1 ditambah turunan dari persamaan yang kita gunakan. Nah, tadi saya menggunakan persamaan 1 min X pangkat 3. Sehingga turunan pertamanya yaitu min 3X. 3 dikali X kuadrat. Persamaan yang kita gunakan yaitu 1 dikurangi X pangkat 3. Tutup kurung. And function. Lalu kita masukkan batas dari integrasinya, di mana kita dapat melihat batas integrasinya dengan menggunakan grafik. Untuk melihat grafik dari 1 min X pangkat 3, kita dapat menggunakan web Desmos yang telah tersedia di Google. Kita lihat 1 dikurangi X kuadrat X pangkat 3 ya. X pangkat 3 yaitu yaitu 1,0. 1,0. Oke. Baik, kita masukkan batas bawahnya. Ini yang 0,001, karena ketika dimasukkan angka 0, maka akan terjadi asimtot, sehingga tidak bisa kita hitung, karena nilainya tidak terhindar. Kita masukkan yang paling mendekati. Untuk batas atasnya juga sama, kita masukkan 0,9999. Dan kita menghitung jumlah segmennya, yaitu N sama dengan A min B dibagi dengan, dan kita mencari lebar segmennya. Dan kita masuk ke rumus mencari T-nya, di mana pada kali ini saya menggunakan metode Simpson 3/8. For terus metode Simpson 3/8 dikali H dikali YA tepung ditambah 3 dikali Y kurung A plus 2 H tutup kurung ditambah B tutup kurung A plus 3 berikan H kurung
yang diperlukan ke titik A antara titik A ke titik B dengan menggunakan persamaan 1 min X pangkat 3. Nah, kita dapatkan waktunya yaitu 7,0512 sekon. Ini merupakan waktu yang diperlukan ke titik A sampai titik B. Setelah saya coba beberapa kali menggunakan beberapa persamaan yang berbeda, ini merupakan salah satu waktu yang paling cepat dan menggunakan persamaan ini. Maka selanjutnya kita mencari persamaan untuk menghasilkan waktu yang lebih lambat. Dengan rumus yang sama, kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita kasih JLC. Nah, untuk mengganti persamaannya, saya mencoba untuk menggunakan persamaan eksponen, yaitu E. Nah, turunan dari E pangkat X yaitu E pangkat min, kita gunakan min 9X. Nah, nanti turunan dari E pangkat min 9X yaitu min 9 dikali E pangkat min 9X. Oke. Kita turun biar nggak error. Nah, kita coba hasilnya berapa ya. Untuk batas atas dan batas bawahnya tetap sama karena kita ingin membandingkan waktu yang diperlukan ke jarak A ke B. Jadi batasnya kalau bisa harus sama. Kita run. Oh ya, kita save dulu. Namanya luas. Hasilnya yaitu 158,19 second. Menunjukkan bahwa ini merupakan persamaan yang lebih lambat dibanding dengan persamaan yang tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 disuruh menjelaskan penurunan persamaan Euler seperti dalam video di YouTube, tapi fokus ke fisikanya. Nah, untuk menurunkan persamaan Euler sendiri, kita harus meninjau integral persamaan berikut, di mana I sama dengan integral dari X1 sampai X2, F dalam kurung X, Y, Y aksen sama dengan dy per dx. Kemudian kita menentukan yx agar I itu stasioner atau ekstrim, bisa minimum ataupun bisa maksimum dengan mendefinisikan y besar dalam kurung x. Y besar dalam kurung x sama dengan
YX ditambah epsilon eta X. Dengan Y kecil X adalah nilai ekstrim yang dicari, epsilon adalah sebuah parameter, dan eta X sebagai fungsi dari X yang nilainya 0 pada X1 dan X2, maka juga diperoleh Y aksen besar YX sama dengan Y kecil aksen X ditambah epsilon eta aksen X. Kemudian bila epsilon 0, maka Y besar X sama dengan Y kecil X. Sehingga didapatkan persamaan I sama dengan integral X1 sampai X2 F dalam kurung X, Y besar aksen dx. Kemudian jika I minimum bila epsilon sama dengan 0, atau bisa ditulis dengan DI per D epsilon sama dengan 0 bila epsilon 0. Mengingat bahwa Y besar dan Y besar aksen sebagai fungsi dari epsilon, maka diferensiasi I terhadap epsilon diperoleh DI per D epsilon sama dengan integral dari X1 sampai X2 do V per do Y besar dikali do Y besar per do epsilon ditambah do F per do Y besar aksen dikali do Y besar aksen per do epsilon dikalikan dx. Oke. Kemudian kita substitusikan Y besar dan Y aksen besar sehingga diperoleh DI per D epsilon sama dengan integral dari X1 sampai X2 dalam kurung do F per do Y dikurangi D dx dikali do F per do Y aksen. Kemudian dikalikan dengan eta X dx. Lalu dia sama dengan 0. Karena eta X itu sembarang, maka diperoleh persamaan do X, do D dx dikali do V per do Y aksen dikurangi do F per do Y sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan Euler. Next, nah untuk penerapannya pada fisika, saya mengambil contoh pada soal lintasan yang diikuti oleh seberkas cahaya jika indeks biasnya sebanding dengan R pangkat min 2. Nah, pertama kita mencari persamaannya terlebih dahulu, di mana integral R pangkat min 2 ds sama dengan integral R pangkat min 2 akar ds kuadrat ditambah R kuadrat dikali d theta kuadrat, sehingga didapatkan integral R kuadrat R pangkat min 2 dikali akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat dikali dr. Nah, jika F sama dengan R pangkat min 2 dikali akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat, sehingga didapatkan do F per do theta aksen sama dengan 1 per 2 R pangkat min 2 dikalikan 1 ditambah R kuadrat dikalikan theta aksen kuadrat dalam kurung pangkat min setengah dikali 2 dikali R kuadrat dikali theta aksen, sehingga didapatkan R pangkat min 2 dikalikan R kuadrat dikalikan theta aksen per akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat. Kemudian disederhanakan didapatkan theta aksen per akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat. Dan df di sini itu sama dengan 0. Kemudian dimasukkan ke persamaan Euler sehingga diperoleh do R ddr dalam kurung theta aksen per akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan 0, atau theta aksen per akar 1 ditambah R kuadrat
theta aksen kuadrat sama dengan konstan atau K. Nah, untuk memecahkan theta aksen dapat dilakukan dengan mengkuadratkan luas kanan dan kiri, sehingga diperoleh theta aksen kuadrat sama dengan K kuadrat dalam kurung 1 ditambah R kuadrat dikali theta aksen kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat dikali R kuadrat dikali theta aksen kuadrat, sehingga didapatkan theta aksen kuadrat dikali 1 per 1 min K kuadrat R kuadrat sama dengan K kuadrat. Sehingga didapatkan theta aksen sama dengan d theta per dr sama dengan K per akar 1 dikurangi K kuadrat R kuadrat. Nah, dari hasil ini dapat diintegrasikan terhadap R, sehingga didapatkan theta sama dengan arcsin KR plus C. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, dapat kita hitung. Persamaan ini kita dapat gunakan untuk mencari berkas cahaya ketika kita menggunakan nilai. Nah, pada hal ini saya akan menggunakan pemrograman Octave untuk mencari persamaan Euler ketika terdapat angka. Oke, kita masuk. Sebelumnya saya telah membuat programnya, sehingga pertama kita masukkan function R, theta sama dengan persamaan Euler sesuai dengan nama dari file yang telah saya buat. Kemudian untuk menghitung persamaan diferensialnya, kita masukkan fungsinya, yaitu F sama dengan R, theta. Kita masukkan fungsinya R pangkat min 2. Nah, untuk keadaan awal, kita misalkan R0 itu sama dengan 1, atau jari-jari awalnya itu sama dengan 1. Kemudian theta 0-nya itu kita sama dengankan dengan 0 untuk permisalan sudut awalnya. Nah, selanjutnya kita mencari langkah waktunya, atau kita misalkan langsung, di mana ini saya menggunakan H sama dengan 0,01. Kemudian kita misalkan juga jumlah dari langkah-langkahnya itu ada berapa. Kita misalkan N itu sama dengan 10. Jadi nanti ada 10 perhitungan atau 10 kali perhitungan. Kemudian kita menginisialisasi array untuk menyimpan hasilnya. Nah, saya di sini menggunakan R sama dengan zeros dalam kurung N, 1. Kemudian untuk tetanya sama dengan zeros juga dalam kurung N, 1. Tutup kurung. Kemudian untuk mengatur kondisi awal, saya menggunakan R1 sama dengan R0 karena agar sama dengan kondisi awal atau keadaan awalnya. Untuk tetanya juga sama, kita misalkan theta 1 sama dengan theta 0 untuk menjadi keadaan awal. Nah, saat ini saya menggunakan metode Ranskuta orde 4 untuk mencari penyelesaian dari persamaan Euler. Di mana pada hal ini saya menggunakan perulangan for dengan I sama dengan 1 sampai N-1. Untuk yang pertama, yaitu K1 untuk orde 1 dengan rumus H dikali F RI, theta I. Kemudian untuk orde 2 yaitu K2 sama dengan H dikali
FRI ditambah 0,5 dikali K1, theta I ditambah 0,5 dikalikan H. Untuk order 3-nya, kita menggunakan K3 sama dengan H dikali FRI ditambah 0,5 dikali K2, theta I ditambah 0,5 dikalikan H. Nah, untuk order keempatnya, saya menggunakan K4 sama dengan H dikali FRI ditambah K3, theta I ditambah H. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus R sama dalam kurung I ditambah 1 sama dengan RI ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 ditambah K4. Kemudian kita masukkan theta I ditambah 1 sama dengan theta I plus H. Nah, kita coba untuk run untuk mendapatkan hasilnya berapa. Semoga tidak error. Oke, kita dapatkan. Di sini ada 10 kali perulangan dan untuk yang perulangan terakhir kita dapatkan 1,0829. Nah, ini dia adalah penyelesaian dari persamaan Euler dengan yang soal contoh penerapan tadi. Kita dapatkan 1,0829. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini merupakan soal individu, di mana kita lihat pada gambar di samping, massa M1 bergerak tanpa gesekan pada permukaan kerucut yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian massa M2 disambungkan ke M1 oleh tali yang panjangnya konstan, sehingga hanya dapat bergerak vertikal ke atas, ke bawah. Nah, dari gambar ini kita mencari persamaan Lagrange dari gerak sistemnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kita meninjau kendala dari permasalahan yang sebelumnya, yaitu kita dapatkan panjang talinya itu konstan. Sehingga kita dapat rumuskan mutlak Z plus rho sama dengan L. Nah, dari gambar tadi kita dapat mengetahui bahwa itu merupakan koordinat sferis, di mana titiknya, sudutnya yaitu rho, theta, V. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan koordinat benda M, yaitu koordinat benda M1, yaitu dengan rumus R dot sama dengan dr per dt, sehingga kita masukkanlah persamaan-persamaannya. R dot sama dengan rho dot dikalikan R ditambah rho kuadrat dikalikan theta dot kuadrat dikalikan theta ditambah rho kuadrat dikalikan sin kuadrat dikalikan theta dikalikan V dot kuadrat dikalikan V. Nah, kita dapat sederhanakan menjadi R dot sama dengan rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta
V kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan Lagrange sendiri, kita harus mencari persamaan energi kinetik dan energi potensial terlebih dahulu. Karena rumus dari persamaan Lagrange yaitu L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial. Maka kita harus mencari energi kinetiknya terlebih dahulu. Dengan rumusan T sama dengan setengah M dikalikan R. Nah, untuk R-nya yang telah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam rumusan ini, yaitu setengah M1 dalam kurung rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat dikalikan theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat dikalikan sin kuadrat theta pi dot kuadrat ditambah setengah M2 dikalikan Z dot kuadrat. Ini merupakan persamaan dari energi kinetik. Kemudian kita mencari persamaan energi potensialnya, di mana V sama dengan V1 ditambah V2. V1 merupakan rumusan dari M1 G dikalikan Y1 ditambah V2 M2 G dikalikan Y2. Nah, kita masukkan persamaannya yaitu M1 dikalikan G dikalikan rho cos theta 1 ditambah M2 dikalikan G dikalikan Z. Nah, ini merupakan persamaan dari energi potensial. Kemudian kita masukkan ke persamaan Lagrange-nya, yaitu L sama dengan T dikurangi V. Kita masukkan T-nya yaitu setengah M1 dalam kurung rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta V dot kuadrat tutup kurung ditambah setengah M2 Z dot kuadrat dikurangi V-nya yaitu M1 G rho cos theta 1 ditambah M2 G Z. Kemudian kita dapatkan setengah M1 dalam kurung rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat dikalikan theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta dikalikan V dot kuadrat tutup kurung ditambah setengah M2 Z dot kuadrat dikurangi M1 G rho cos theta 1 dikurangi M2 GZ. Nah, dari persamaan ini kita dapat mencari penyelesaian dari persamaan Lagrange ketika kita memasukkan angka pada persamaan ini. Pada saat ini saya menggunakan pemrograman Octave. Untuk pemrograman ini, yang pertama kita masukkan CLC terlebih dahulu. Kita masukkan CLC, kemudian kita masukkan function, kita masukkan UAS nomor 3. Kita masukkan
ini itu rho, koma, masukkan nilai yang ingin kita hitung, yaitu ada M1, kita misalkan, dan ada M2, G, kita misalkan nilai 8,9. Oke, kita misalkan lagi L-nya. Command window kita beri titik. Oke, kita masukkan fungsinya, yaitu F sama dengan underscore dalam kurung O, koma, tadi yaitu setengah dikali rho kuadrat dikali pi, kemudian pangkat 2, tutup kurung, ditambah 1/2 dikali M2 dikali rho kuadrat kemudian dikurangi SQRT per 2 dikali M1 dikalikan G dikalikan rho dikurangi M2 dikalikan B, kemudian dikalikan, nah kita lihat semuanya, M2 dikalikan G, dan 2 kuadrat dikalikan Z. Ini dikurangi. Berarti kurang Z sama dengan, misalkan 5. Oke, setelah itu kita masukkan batasnya. Itu dengan G sama dengan
underscore sama dengan ini. Itu ditambah V dikurangi 1. Oke, kita gunakan fungsi fnikon untuk menentukan titik ekstremumnya. Itu x0 sama dengan pembatasan 15,8. Oke, kita misalkan IB itu x0 itu merupakan tebakan awal, untuk IB merupakan batas bau variabel, kita misalkan 9,5. Untuk batas atasnya kita misalkan UB, ini LB, ini UB, dalam kurung kita misalkan 11, dan batasan kesetaraannya misalkan AEQ sama dengan dalam kurung kotak 3,3. Untuk vektor konstantanya kita misalkan yaitu kita masuk untuk menyelesaikan samaan Lagrangianya, yaitu kita menggunakan tim set masukkan x, levelnya tadi sama satu puluh koma benar sebentar. Setelah itu kita periksa apakah titik ekstrim memenuhi batasan apa tidak. Samaan
Kon D dalam kurung X pernyataan, maka kita gunakan if. Lebih besar dari E min 6. Batasan terbalik N 20 kolom 37 line 20 oke 20 kolom 7 option optimization display oke coba ini oke masih error kita coba satu ini small option coba masih error masih error di line 22 P underline line 11 di line 11
Sini di dua. Kita benarkan terlebih dahulu untuk codingannya agar tidak error. Oke, untuk codingannya sudah saya benarkan seperti ini agar dapat mudah dibaca dan dipahami. Mari kita run, semoga tidak error. Kita ganti dulu. Sampai ini kok tidak bisa muncul. Bentar ya. Benar. Mungkin tadi ada kesalahan pada penamaan file, mungkin berpengaruh juga. Jadinya tidak bisa di-run. Untuk saat ini kita coba lagi. Nah, kita dapatkan solusi tidak memenuhi batasan. Perlu kita lihat kembali bahwa tadi kita harus memenuhi batasan ketika titik ekstremumnya itu 1 lebih dari 1 pangkat min 6. Jika lebih dari itu, jika kurang dari itu, maka solusi tidak memenuhi batasan. Nah, ini kan didapatkan minus 5,9911 pangkat min 7, sehingga tidak memenuhi batasan. Mungkin sekian penjabaran tugas saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat yang udah nonton dan juga teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.